Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullah wa ala taufiqi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi. Atulab wa talibat azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi Al-Faraid. Dan nantinya di dalam pembelajaran kita ini akan menggunakan kitab yang berjudul Al-Faraid. Dan kitab ini ditulis oleh Dr. Abdul Karim bin Muhammad Al-Lahimi. Nah, jadi langsung saja pada kali ini kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Jadi kitab ini dimulai dengan muqaddimah, di pendahuluan. Nah, di dalam muqaddimah ini berisi tentang mabadi'u ilmil faraid. Jadi pengantar ilmu faraid. Yang pertama, ta'rifu ilmil faraid. Jadi yang pertama menjelaskan tentang takrif, pengertian dari ilmu faraid. Jadi apa itu ilmu faraid? Al-faraidu jam'u faridah. Jadi faraid itu jamak dari kata faridah. Wal faridatu fil lughati tutlaqu ala ma'anin minha. Adapun kata faridah secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-wajibu. Jadi faridah secara bahasa bisa diartikan dengan kewajiban. Wal muqaddar, atau juga bisa diartikan dengan sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi pengertian faraid secara bahasa. Adapun pengertian ilmu faraid secara istilah, wa ilmul faraid istilahan fiqhul mawarisi wa hisabuha. Jadi fikih atau pembahasan di dalam harta warisan maupun orang yang berhak mendapatkan warisan ataupun orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, wa hisabuha, dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi itu tadi pengertian dari ilmu faraid. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang membahas siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan, dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian yang kedua, maudhu ilmil faraid. Jadi tema ilmu faraid atau pokok bahasan ilmu faraid. Apa saja yang dibahas di dalam ilmu faraid ini? Maudhu ilmil faraidi at-tarikatu min haitsu qismatiha wa bayanu nasibi kulli warithin minha. Jadi pokok bahasan dari ilmu faraid tadi adalah at-tarikah, harta warisan. Dilihat dari sisi ismatiha, pembagiannya, dan penjelasan bagian setiap dari ahli waris. Itu tadi pokok bahasan dari ilmu faraid. Kemudian samaratu ilmil faraid, kita masuk tujuan dari ilmu faraid tadi. Jadi buah dari mempelajari ilmu faraid itu apa? Samaratu ilmil faraid isolu dawil huquqahum minat tarikah, yaitu menunaikan hak bagi orang yang berhak mendapatkan hak tadi berupa harta warisan. Jadi ketika seseorang mengetahui tentang ilmu faraid ini, maka dia bisa membantu orang untuk mendapatkan haknya yang berkaitan dengan harta warisan. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke makna ir. Jadi ada ilmu faraid, ada ir. Ir itu apa? Warisan itu apa? Al-irsu fil lughah, warisan secara bahasa atau al-ir secara bahasa adalah al-baqiyatu wa intiqalu syai'in min qaumin ila qaumin akharin. Jadi berpindahnya atau al-baqiyah itu sisa, peninggalan, dan berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lainnya. Karena perlu kita ketahui bahwasanya
warisan itu adalah peninggalan orang yang sudah meninggal. Dan ketika orang yang meninggal tadi masih hidup, harta tadi itu adalah milik dari mayit tersebut. Ketika dia sudah meninggal, maka harta tadi berpindah kepada ahli warisnya. Wa fi istilahil fardiyin, adapun pengertian secara istilah ulama faraid adalah hakun qabilun litajazzu yusbitu limustahiqin ba'da mauti man kana lah, yaitu suatu hak yang harus ditunaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, limustahik, orang yang berhak mendapatkannya, ba'da setelah matinya atau meninggalnya orang yang memiliki hubungan dengannya. Tentunya harus orang yang memiliki hubungan dengannya, liqarabati bainahuma, bisa jadi karena dia ada hubungan kerabat antara dia dan antara si mayit tadi. Wanahwiya, ataupun yang selainnya, kazaujiyah, seperti hubungan suami istri. Nah, itu tadi makna dari warisan. Kemudian atulah qotolibat azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dilebihkannya bagian laki-laki dibandingkan bagian perempuan. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian dari anak laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan lidzakari mithlu hadil unsayin, bahwasanya anak laki-laki itu seperti 2 bagian dari anak perempuan. Jadi tentunya kalau kita mau berpikir jernih, kita akan menemukan bahwasanya syariat Islam yang membedakan antara bagian laki-laki dan perempuan itu mengandung hikmah yang sangat, yaitu yang pertama di antara hikmah atau sebab dilebihkannya bagian warisan laki-laki dibanding perempuan, yaitu di sini beliau menyebutkan annar rajula aqdaru minal mar'ati ala tanmiyatil mal wal ifadati minhu, bahwasanya anak laki-laki itu lebih mampu dibandingkan perempuan di dalam mengembangkan harta dan memanfaatkannya. Jadi laki-laki itu lebih mampu mengembangkan harta dibandingkan para wanita. Wadzalika amrun matlubun fil Islam, dan ini adalah perkara yang diminta di dalam Islam. Jadi laki-laki itu harus pandai di dalam mengolah harta, karena kita tahu bahwasanya banyak perempuan apabila dia memegang harta yang sedikit maupun banyak, pasti di dalam pikirannya adalah belanja dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di antara sebab dilebihkannya jatah laki-laki dibanding perempuan adalah annar rajula akhwaju minal mar'ati ilal mali lima alaihi min a'ba. Jadi laki-laki itu lebih butuh daripada perempuan dengan harta tadi karena beban tanggungan yang dia tanggung. Jadi laki-laki itu punya beban tanggungan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, annal mar'ata makfulah wa ammar rajul fawal mas'ulu an nafsi wa man ya'ulahu. Perempuan itu dia ditanggung, jadi ada yang menanggung kehidupannya. Ketika dia belum menikah, yang menanggung orang tuanya. Ketika dia sudah menikah, siapa yang menanggung? Suaminya. Jadi perempuan itu ada yang menanggung. Akan tetapi laki-laki, dia yang menjadi penanggung jawab, baik itu untuk dirinya sendiri atau orang yang berada di atas tanggungan dia, keluarganya, istrinya, orang tuanya, dan seterusnya. Dan yang keempat, anna malar rajul mustahlik wa malal mar'ati maufur. Jadi harta laki-laki itu gampang habis, ya dibuat memberi nafkah kepada keluarganya dan seterusnya. Adapun harta perempuan itu terjaga. Nah, itu tadi diantara sebab kenapa laki-laki itu dilebihkan jatah warisannya dibandingkan perempuan. Adapun yang berikutnya yaitu ar-raddu ala man yaz'um annal Islam dalamal mar'ati bitafdilir rajul 'alaiha. Jadi mungkin di luar sana kita sering mendengarkan bahwasanya
Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, itu ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan kedzaliman bagi perempuan. Kenapa perempuan dapat sekian, laki-laki lebih banyak dan seterusnya, ini tidak adil. Maka di sini penulis membantah bagi orang yang menyangka bahwasanya Islam itu mendolimi perempuan tadi. Jadi perlu kita ketahui, annal Islam ansaful mar'ah wa rafa'a min sya'niha. Justru Islam itu memposisikan perempuan. Justru Islam itu mengangkat derajat urusan perempuan di dalam permasalahan warisan ini. Kita ketahui, faqad anat qabla al-Islam la tanalu syai'an minal irsi bal turasu kama yuratul mata. Jadi dahulu sebelum Islam datang, perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Bahkan perempuan itu diwariskan seperti hanya harta warisan. Jadi ketika seorang perempuan meninggal suaminya, maka keluarga suaminya itu yang berhak mengatur si perempuan tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian menjadikan perempuan itu sebagai warisan secara paksa. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya qala kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi imraati. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dulu orang-orang sebelum Islam, apabila seorang laki-laki itu meninggal, maka kerabatnya lah yang berhak kepada si istrinya tadi. Insya abadum tazawajuha, jika mereka mau ya dia nikahkan dengan siapapun. Wa insya uzawajuha, atau kalau mereka menghendaki, mereka nikahin sendiri. Wa insya ulam yuzawijuha, dan kalau dia mau ya dibiarkan begitu saja. Wahum ahaqqu biha min ahliya, jadi keluarga laki-laki itu lebih berhak dibandingkan keluarga dari si perempuan tadi ketika perempuan tadi sudah menikah. Kemudian turunlah ayat tadi, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk menjadikan perempuan harta warisan secara paksa. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya ketika datang Islam itu justru malah memposisikan wanita, memuliakan wanita di dalam permasalahan harta warisan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Di dalam surat An-Nisa ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi laki-laki ada hak sebagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak peninggalan dari ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi ringkasan muqaddimah dari kitab Al-Faraid ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa nasykurukum ala husni isma'ikum wa musyarakatikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.